wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan untuk mengerjakan project membuat server Vision dengan ChatGPT. Materi yang ketiga yaitu server ChatGPT. Nah, di sini kita ada 5 materi, yaitu penjelasan server ChatGPT dan 2 install ChatGPT, 3 fitur ChatGPT, dan penjelasan menu data test, lalu penjelasan menu pengaturan. Lalu saja kita ke materi yang pertama, yaitu menjelaskan mengenai server ChatGPT. Nah, ChatGPT sendiri adalah aplikasi ujian online. ChatGPT didirikan oleh atau dibuat oleh Ahmad Lutfi, teman-teman. Nah, untuk kalian yang penasaran, kalian dapat baca-baca melalui linknya atau WordPress-nya ahmadlutfi.wordpress.com. Nah, untuk kalian yang ingin download file ujiannya itu, kalian dapat klik link yang di bawah ini. Teman-teman bisa cari di sini ada tulisan download aplikasi ujian online ChatGPT. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik saja. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menginstal ChatGPT-nya nih, teman-teman. Nah, pertama kalian bisa buka AA panel milik kalian. Nah, kita akan langsung untuk menginstal ChatGPT-nya. Pertama kalian bisa buka AA panel milik kalian, kemudian kalian bisa pergi ke files atau file atau folder aplikasi ujian online yang tadi kita upload, teman-teman. File aplikasi ujian online ChatGPT-nya. Sini teman-teman bisa masuk ke direktori aplikasi ujian online ChatGPT-nya. Kemudian teman-teman bisa klik 2 kali yang ini, filenya. Lalu di sini teman-teman tinggal confirm saja. Oke, di sini saya sudah berhasil untuk mengekstrak file aplikasi ujian online ChatGPT-nya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat database, teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik database, lalu kita klik add database. Kemudian di sini kita akan membuat database-nya, yaitu si database name-nya Sia, lalu username-nya Sia. Ini passwordnya juga sama. Lalu kita bisa confirm. Nah, setelah membuat database, teman-teman bisa membuat add site ini, teman-teman, sesuai dengan IP yang teman-teman pakai di Ubuntu-nya ya, teman-teman, atau di panelnya. Nah, di sini saya sudah sesuai dengan yang ada di sini, jadi saya tidak perlu membuat site lagi. Nah, untuk langkah-langkahnya teman-teman bisa lihat pada video sebelumnya ya, teman-teman. Nah, kita sudah selesai nih, teman-teman. Kita akan konfigurasi database file PHP-nya. Teman-teman bisa pergi ke menu file, lalu di folder tadi aplikasi ujian online, teman-teman pergi ke menu application, kalian klik yang config, lalu pergi ke database.php. Nah, di sini kalian akan mengubah username, password, dan nama database-nya sesuai tadi database yang kita buat. Nah, di sini untuk username-nya teman-teman bisa ubah sesuai dengan username dan password yang teman-teman pakai. Di sini untuk username saya tadi membuatnya dengan nama Sia. Lalu di sini untuk database-nya saya membuat dengan nama Sia juga. Lalu untuk password juga sama, di sini Sia. Nah, kalau sudah kita bisa Ctrl+S. Nah, Ctrl S itu untuk save ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke database. Lalu kita masuk ke PHP My Admin. Lalu di sini teman-teman bisa klik yang public access. Nah, di sini untuk nama pengguna, jika teman-teman ingin menggunakan nama pengguna itu username kita, maka kata sandinya juga kata sandi username kita. Tetapi jika teman-teman menggunakan nama pengguna root, itu kata sandinya yang ada pada root passwordnya ya, teman-teman, yang ada di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan yang Octavia saja. Lalu kata sandinya masuk. Nah, di sini kalian bisa klik database yang kalian buat. Di sini saya membuat database-nya itu Octavia. Nah, setelah kita klik, kita bisa klik import saja langsung yang sebelah sini. Lalu di sini kita dapat telusuri untuk file yang ingin diimport. Kalian pilih yang CPT tanpa database. Masukkan CPT public tanpa database-nya. Lalu klik open. Kemudian teman-teman bisa import ya, teman-teman. Nanti akan keluar seperti ini. Config lalu ke database. Nah, di sini kita ganti untuk ini username-nya Octavia, passwordnya itu 081008, kemudian database-nya itu Octavia ya, teman-teman. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita X, kita cari di sini IP kita. Oke, teman-teman, jika teman-teman belum bisa membuka ini IP teman-teman, itu teman-teman bisa di sini teman-teman ke panel, kemudian ke App Store. Nah, di sini teman-teman install terlebih dahulu PHP versi 7.4 ataupun PHP versi 7.2. Teman-teman bisa pilih, terserah. Di sini saya memakainya 7.4. Nah, kemudian teman-teman jika sudah mendownload atau menginstal PHP versi 7.4, teman-teman bisa ke website. Lalu teman-teman di sini bisa pilih untuk quick actionnya. Di sini teman-teman pilih PHP version 7.4 ya, teman-teman. Kemudian teman-teman bisa switch. Jika sudah, teman-teman lanjut ke App Store lagi.
Lalu teman-teman bisa restart nih Nginx dan PHP versi 7.4-nya. Kemudian teman-teman bisa search lagi di sini, pasti nanti akan bisa. Untuk username-nya itu admin dan passwordnya itu admin, nanti akan bisa. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari SIA GPT-nya. Nah, saya akan jelaskan sedikit fitur dari SIA GPT-nya. Pertama, ada data modul teman-teman, dimana kita bisa mengelola soal-soal yang ada di ujiannya nih teman-teman, seperti import soal dan daftar soal atau fitur-fitur lainnya. Nah, selain itu di sini juga ada menu data peserta teman-teman. Nah, di sini ada data grup, data daftar peserta, import data dan lain sebagainya. Nah, setelah itu di sini juga ada data tes teman-teman, di mana di sini kita bisa melihat dan mengkonfigurasikan tesnya. Seperti tambah tes, terus kita bisa lihat daftar tes dan ada evaluasi tes teman-teman. Nah, di sini juga ada menu laporan. Nah, di laporan ini itu digunakan biasanya itu tentang laporan dari hasil ujiannya. Terus di pengaturan ini digunakan untuk pengaturan SIA GPT kita teman-teman. Selain itu ada juga pengaturan user, pengaturan level, dan pengaturan menu. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai menu data tes. Nah, di data tes ini adalah fitur untuk mengatur tes yang akan dilaksanakan. Kalian di sini bisa menambah tes, terus kalian bisa melihat daftar tes yang akan dilaksanakan juga. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada menu tambah tes. Jadi di sini itu terdapat opsi-opsi yang bisa kita sesuaikan atau kebutuhan tes yang akan kita laksanakan. Terus yang kedua ada daftar tes teman-teman. Di sini itu menampilkan semua tes yang telah kita buat. Di sini kita bisa dihapus dan sebagainya. Terus kemudian ada evaluasi tes, di mana kita bisa mengevaluasi dari tes yang dilaksanakan. Semisal kita mau mengurutkan berdasarkan soalnya ataupun usernya, itu bisa teman-teman. Lalu ada juga menu hasil tes. Ini akan menampilkan jawaban real time sesuai jawaban yang dipilih oleh peserta. Di sini bisa diganti-ganti teman-teman untuk statusnya di sini, ataupun bisa diurutkan sesuai nilai, misal dari yang nilai tertinggi sampai terendah. Nah, kemudian ada fitur token, di mana ini itu semacam seperti kode teman-teman. Jadi siswa yang akan mengerjakan tes itu harus memasukkan kode terlebih dahulu, kode token. Nah, kita bisa membuat tokennya teman-teman. Nah, di sini kita bisa membuat token secara manual. Ini kita bisa klik ini. Sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing, ataupun kalau mau langsung jadi tokennya itu kalian dapat klik yang generate token. Nah, di sini saya akan membuat. Nah, di sini saya sudah buat teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang menu pengaturan. Nah, di pengaturan ini itu adalah menu untuk mengatur identitas penggunaan dari SIA GPT. Kayak identitas dari siapa yang menggunakan SIA GPT gitu loh teman-teman. Nah, di sini itu misalnya saya akan memasukkan untuk namanya itu SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nah, di sini untuk keterangannya itu opsional ya teman-teman, kalian dapat isikan sendiri. Lalu untuk link login operatornya itu ya. Lalu di sini kita bisa scroll ke bawah. Di sini kita bisa klik simpan pengaturan. Oke teman-teman, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke bagian yang pengaturan user. Nah, di sini kita bisa menambahkan multi user untuk mengelola operatornya nih teman-teman, dari tampilan operator. Selain itu di sini juga ada menu pengaturan level. Nah, jadi pengaturan level ini itu kita dapat mengubah pengaturan level atau
mengubah pengaturan level hak akses sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian ada pengaturan menu, itu dia digunakan oleh administrator untuk menambah fungsi dari penggunaan Zia GPT-nya. Oke teman-teman, mungkin seperti ini saja untuk pertemuan kita yang di bab 3 kali ini. Kita akan melanjutkan bab 4 di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.